Terus gimana ya, ini saya lihat asli, ini saya lihat ini nggak ada kayak sambungannya, itu kayak mulus semua, bener-bener pring peduk kan waktu itu. Nah si Agung akhirnya ke cerita saya juga seneng mas, barangkali nanti dapat ceperan dikit-dikit lah gitu. Ya saya harus minta akomodasi, takutnya nanti barang palsu saya rugi. Nah kata bayarnya gitu mas. Terus berapa pak? Ya kalau mau ya 10 juta buat akomodasi. Tapi kalau emang itu bener-bener asli, nanti saya langsung kasih cek 5 miliar, katanya gitu mas. Assalamualaikum sobat semua, apa kabar? Terima kasih yang sudah klik video ini, dan di hari ini kami akan mengisahkan sebuah kisah dari temennya Mas Yudi ya, terutama dan temennya Mas Yudi ini mempunyai pring petuk, dan dulunya itu pernah jadi makelar jual beli pring petuk itulah. Dan ada satu lagi cerita yang dimana dia mempunyai menjual namanya samurai roll, dan dimana kita kuak bareng-bareng ya sobat. Dan kita sapa dulu Mas Yudi. Apa kabar Mas Yudi? Ya baik mas Adi. Gimana nih temennya, katanya pernah punya pring petuk, itu memang asli atau gimana mas? Sebenarnya teman saya bukan punya mas, sebenarnya itu kayak jadi makelar. Jadi teman saya itu mencari orang yang bisa dikatakan punya pring petuk, nanti barangnya tersebut dijual lagi ke pembeli atau buyer dengan harga yang cukup fantastis mas waktu itu mas. Dan pring petuk itu sebenarnya untuk apa sih mas? Sebelum lanjut ke ceritanya. Ada dua versi mas sebenarnya itu. Ada yang bilang pring petuk itu untuk pengasihan, ibaratnya kalau kita jualan itu biar laris, kayak penglaris itu mas. Satu lagi kayak buat kebal tubuh. Jadi katanya itu bisa, kalau yang pegang itu kebal dibacok itu mas. Jadi dalam artian kan petuk itu kan artinya ketemu mas. Jadi pring petuk itu pring yang ketemu, itu bisa mempertemukan penjual dan pembeli. Jadi kayak buat penjual itu biar laris, dipertemukan dengan pembeli gitu mas, menarik pembeli gitu mas. Dan pring petuk itu gimana mas? Apa boleh dijelaskan tuh? Soalnya gak ada ini ya, gak ada contohnya ya. Sebenarnya pring petuk itu kayak sebenarnya gitu loh, kan pring itu kan kayak panjang. Biasanya itu tangganya itu dari kanan kiri biasanya gitu. Nah kalau pring petuk itu dari kanan di kanan mas, nggak di kiri. Jadi kayak gini, kanan gini ketemu gini, rosnya itu ketemu. Itu pring petuk itu namanya. Dan satu lagi nih, samurai roll. Nah samurai roll itu apa tuh? Samurai roll itu katanya itu sejenis kayak samurai, sebenarnya bukan samurai mas, kayak katana, pedang. Itu bulat. Itu kalau dipencet bulatnya itu nanti muncul pedang. Nah pedangnya itu bisa buat memotong besi, memotong paku, itu mempunyai energi panas mas. Kan itu di dalam wadahnya itu pertama kan melingkar di dalam wadah itu, bulat kan, nanti kalau dipencet itu bisa keluar. Nah pertama lemes, lama-lama bisa keras kayak pedang katana ini mas. Dan itu mengandung kayak panas itu mas, kalau dipegang itu panas itu, kalau keluar dari sarungnya itu kayak panas gitu mas. Nah itu fungsinya buat apa kalau boleh tahu? Sebenarnya itu kalau menurut saya mungkin itu kayak sejenis buat koleksi saja mas. Nggak ada aura mitisnya di dalamnya? Nggak ada, itu lebih ke koleksi saja. Kalau ya tahu sendiri kan mereka barang-barang yang menjual zaman dahulu kan pasti harganya juga fantastis mas. Kayak koleksi tahu dia kayak lukisan zaman dulu itu kan juga harganya mahal-mahal. Begitu pula dengan samurai roll ini mas. Oke, ditahan dulu Mas Yudi, kita kuak bareng-bareng ya sobat, bagaimana cerita pring petuk ini dan samurai roll. Jadi bagi sobat semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami, bisa hubungi kami di nomor di samping saya nih sobat, bisa kami bagikan untuk bercerita. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke, Mas Yudi, ceritanya nih gimana nih awalnya? Awalnya kisahnya itu sekitar tahun 2014 lah mas. Waktu itu teman saya Agung ini kerja di salah satu pabrik di Surabaya.
Awalnya ya dia kerja normal-normalnya orang di pabrik Mas, kerja jadi satpam. Nah saya kenalnya tuh juga waktu kerja di pabrik sana Mas, kita dari satu perusahaan. Cuman Mas Agung ini kan di bagian satpam atau keamanan, saya bagian produksi Mas. Saya itu ya kenal Mas Agung awal mulanya itu. Nah di tahun 2015 Mas Agung ini menikah Mas, menikah dengan salah satu karyawan juga di pabrik tersebut. Sebelumnya saya nggak bisa ngomong namanya pabrik Mas ya, privasi Mas ya. Nah di 2015 mereka menikah. Nah namanya pabrik Mas, kalau menikah itu umumnya itu salah satu harus keluar Mas, biar apa ya, mungkin itu salah satu peraturan dari pabrik kan itu kan. Jadi salah satu itu harus resign, yang satu buat kerja. Nah karena istrinya Mas Agung ini bagian office atau kantor, jadi Mas Agung itu ngalah, dia yang keluar cari pekerjaan yang lain. Nah dulu waktu Mas Agung kerja di pabrik itu kan dia bagian satpam, bagian pengawas proyek Mas. Jadi dia tahu keluar masuk barang-barang proyek itu tahu. Hingga suatu ketika itu ada apa ya, kayak proyek itu ada bekas-bekas besi, bekas-bekas besi tuh Mas, bekas-bekas besi, terus itu dijual ke pengepul ya, biar dikatakan kayak ceperannya bos satpam lah. Besi kecil-kecil itu dijual. Mas Agung kenal yang namanya Pak Andi, itu salah satu kayak pengepul besi itu Mas. Nah waktu Mas Agung itu keluar, Mas Agung ini juga berpikiran. Kemarin waktu kenal Pak Andi yang pengepul besi itu udah kepikiran. Nah kebetulan Mas Agung ini kan aslinya itu dari Solo. Di Solo itu banyak pengrajin besi Mas. Besi itu bisa dibuat kayak pisau, kayak arit, kayak semacam-macam senjata tajam itu loh Mas. Nah Mas Agung ini kayak punya inisiatif Mas, kan dia udah berhenti kerja, pulang ke Solo. Nah tapi istrinya masih di Surabaya kan kerja. Pulang ke Solo, tanya-tanya ke pengrajin Mas, ya pandai besi lah, mungkin butuh besi kayak gimana nanti bisa saya carikan gitu Mas, waktu itu Mas. Ya di situ ya Mas Agung tanya-tanya ke salah satu pengepul ya yang bisa dikatakan pandai, yang paling besar di wilayah sana. Nah itu katanya tuh butuh kayak bekas gergaji itu yang tebalnya 0,3 mili waktu itu. Nah karena Mas Agung kenal dengan pengepul besi, ya telepon Mas, telepon ke Andi tadi, Mas ini apa ada besi bekas gergaji pabrik yang tebalnya 0,5 mili gitu kan. Oh banyak Mas di sini, harganya berapa? Di situ kalau nggak salah itu per 1 ton itu sekitar mungkin 6 atau 8 juta Mas. Nah waktu itu Andi langsung, Mas Agung kembali lagi ke tukang pandainya Mas. Nah di sana ternyata dia bisa jual 10 juta. Nah karena ada apa ya, ada peluang bisnis Mas. Si Agung ini kayak oke wis, ayo berangkat ke Surabaya buat ngambil besi tadi, dioper lagi ke Solo. Nah satu kali oper itu ya dapat untung sekitar bersih 1.500.000 Mas. Jadi 500-nya itu untuk transport, 1.500.000 ini kayak untung bersih. Nah di situ kayak Mas Agung ya seneng Mas. Dulu di kerja pabrik waktu tahun 2014-2015 kan UMR-nya itu sekitar 2 juta kurang Mas, masih 1,8 kalau nggak salah dulu itu. Nah itu cuma satu kirim dapat untung 1.500.000 kan banyak Mas waktu itu Mas. Nah lama kelamaan kan di desanya Mas Agung ini kan pandai besinya nggak cuma satu, itu yang satu yang besar, ada juga yang kecil-kecil yang rumahan dulu Mas, home industry lah. Di situ dia tanya semua sama Mas Agung, ada yang butuh cuma 100 kilo, 50 kilo, cuman butuh 70 kilo juga dilayani sama Mas Agung Mas. Jadi satu bulan itu bisa kirim sekitar 4-5 kali Mas waktu itu. Tahu sendiri Mas, 5 kali satu kirim 1.500.000 Mas, dikali 4 kan udah berapa Mas, itu 6 juta satu bulan. Iya kan, itu kan menggiurkan waktu itu. Nah jadi waktu itu kan Mas Agung resign, terus uang pesangonnya itu ya buat usaha itu. Alhamdulillah Mas, di situ Mas Agung bisa membeli sebuah mobil, ya mobil bekas lah, buat kerja, semacam mobil apa itu yang lama itu Mas, apa yang ada pakainya pickup. Nah pickup buat usung apa ya, buat nanti
ambil ke Surabaya, kirim ke Solo gitu kan Mas. Nah tahun 2016 Mas, tahun 2016 ini Mas Agung ini kayak dapat info kalau di wilayah Tulungagung di situ ada pengrajin besi yang besar Mas, yang mencakup wilayah Tulungagung lah. Pergi ke sana Mas, menemui salah satu juragan pandai lah, kayak katakanlah nama Pak Rudi gitu aja. Nah di situ mereka omong-omongan, percakapan. Nah di situ ada deal Mas. Pak Rudi ini minta 10 ton, awalnya itu 10 ton kali 8 juta kan sekitar 80 juta Mas ya. 10 ton buat dikirim. Wah itu aku senang Mas, bahagia dapat rezeki nomplok. Akhirnya Agung ini pulang ke Solo buat modal, kan dia modalnya juga terbatas karena nggak ada, ya bisa dikatakan dari keluarga yang pas-pasan lah, modalnya juga kecil. Akhirnya Mas Agung ini nekat buat pinjam uang ke rentenir, tapi pakai jaminan rumahnya orang tua Mas. Nah di situ pakai jaminan orang tua ya kebetulan rentenirnya ini masih dikatakan saudara tapi saudara jauh Mas, jadi ya percaya aja gitu, dikasih 80 juta buat modal. Nah habis 80 juta ya pergi ke Surabaya buat ngambil barang terus dikirim ke Tulungagung. Wah di situ ya bisa dikatakan jackpot lah, 1.500.000 keuntungannya kan dikali 10 berapa, 15 jutaan lah waktu itu, sekali berangkat 15 juta. Wah karena dia merasa cari uang itu mudah Mas ya, jadi Mas Agung kayak foya-foya Mas. Yang tadinya itu ya normal-normal saja, dia mulai mengenal hiburan malam ya kayak ke klub, main cewek, padahal itu udah punya istri Mas itu Mas. Udah ke main cewek terus minum-minuman keras. Itu katanya waktu cerita sama saya Mas, satu botol itu ada yang harganya hampir 1 juta 2 juta Mas, itu minuman keras itu Mas. Nah karena mungkin ya namanya kena hiburan malam, akhirnya dari modal dari keuntungan 15 juta tadi habis dalam 1 malam Mas. Tapi dia kayak santai, wah nggak apa-apa, lagi bulan nanti juga dapat orderan lagi. Nah setelah 2 minggu si dari Tulungagung tadi dia telepon lagi ke Mas Agung Mas, telepon, Mas ini ada nggak barangnya kayak gini tapi saya butuh lagi sekitar 20 ton itu kan. Wah aku seneng Mas, dapat order lagi. Kemarin dapat untung 15 juta, sekarang 2 kali lipatnya, otomatis 30 juta untungnya kan. Ya Agung ini ya bahagia, seneng. Telepon ke Pak Andi yang di Surabaya, Pak ini ada orderan besar, ada nggak sekitar 20 ton ini bahannya. Nah Pak Andi ini, oh tenang aja, ada tapi barangnya masih di kapal gitu kan. Kapan bisa bongkar, kata si Andi ke Mas Agung tadi. Secepatnya bisa, cuman ini kalau di kapal ya saya minta DP dulu, takutnya nanti nggak jadi. Jadi Pak Andi minta DP nya separuh Mas. Itu kan mintanya kan 20 ton sekitar 160 juta, jadi minta DP 80 juta. Karena mereka sudah kerjasama Mas ya, sudah berbulan-bulan kerjasama, kan percaya. Jadi Mas Agung sama Pak Andi tadi percaya. Akhirnya ditransfer 80 juta ke Pak Andi. Terus setelah itu si Agung pergi ke Surabaya Mas buat lihat barangnya, bener nggak ada di kapal kontainer itu, berada nggak, dilihat. Ternyata emang ada Mas. Di kapal itu memang ada kayak besi bekas geraju itu besar, tapi banyak satu kontainer itu Mas, banyaknya itu. Oh iya ternyata benar. Terus Pak Andi minta lagi, Mas, ini kan kapalnya masih dicek sama bea cukai, jadi mohon tunggu dulu. Tapi sebelumnya saya minta pelunasan, ini barangnya nanti jadi punya Mas semua, gitu kan. Nah karena udah lihat barangnya, tinggal bongkar saja itu kan ya. Terus dilunasin sama siapa tadi? Mas Agung tadi dilunasi 80 juta, itu yang utang rentenir yang saudaranya tadi. 80 juta itu yang uang langganannya tadi Mas, bosnya yang Tulungagung tadi, Pak Rudi tadi. Nah jadi otomatis Mas Agung ini punya hutang 2 tempat, yang satu rentenir 80 juta, yang satu bosnya sendiri 80 juta gitu kan.
Nah setelah itu ditunggu, dapat 1 minggu kok nggak ada kabar, kok nggak dibongkar-bongkar ini dari kapal. Nah dari Solo meluncur lagi ke Surabaya itu Mas Agung, Mas, meluncur lagi ke Surabaya. Nah itu Mas dibokan tanya di situ ada kayak petugas lah, lagi ngecek itu. Pak, ini kontainer yang warna hijau isi besi-besi bekas gergaji ini kapan dibongkar? Itu kan tanya sama seseorang. Loh, emangnya kenapa Pak? Ini barang saya menunggu bongkar. Loh, bukan, ini punya saya, kata orang yang tanya gitu. Loh, kaget itu Mas Agung, Mas ya. Loh, saya udah beli ke Pak Andi. Loh, Pak Andi itu anak buah saya. Ini barang saya belum saya jual ke siapa-siapa. Kalau Masnya mau ya bayar ke saya, katanya gitu. Wah, di situ Mas aku kayak panik, Mas. Uang 180 juta udah dibayarkan, tapi ternyata itu barangnya bukan barangnya Pak Andi, barangnya orang lain. Bisa dikatakan itu bosnya Pak Andi lah. Telepon ke Pak Andi. Telepon, ternyata nomornya udah kayak nggak aktif, Mas, ganti nomor itu. Wah, di situ Mas Agung kayak pusing, Mas. Karena ya gimana ya, uang 160 juta hilang kan, otomatis ya pusing kan. Terus pulang lagi ke Solo. Di situ ya dia cerita ke orang tuanya kan kalau ada masalah gini. Akhirnya karena apa ya? Karena pusing, akhirnya Mas Agung kayak pergi dari rumah. Pergi ke Surabaya lagi. Buat cari Pak Andi tadi, Mas, cari-cari ke sana. Nah di situ Pak Agung juga ditelepon cari bosnya tadi, Pak Rudi tadi, Mas. Ditelepon, ini gimana barangnya kok nggak datang ini, gimana ini? Bentar Pak, ini nunggu bongkar, masih di kapal, terus di foto gitu. Kalau gitu emang aku minta jaminan aja, kalau nggak kamu saya polisikan, gitu kan kata Pak Rudi. Hanya karena takut ya, mungkin karena takut dengan polisi kan, takut di penjara. Akhirnya Mas Agung pergi ke Tulungagung buat gadein mobilnya pickup tadi. Dia punya pickup itu digadein. Ini Pak, ini mungkin nggak seberapa harganya, mungkin sekitar 20 jutaan. Ini sebagai jaminan saja, nanti kalau barangnya sudah saya kirim nanti saya ambil lagi, gitu kan, buat jaminan aja. Meskipun nilainya nggak seberapa, Mas ya, tapi karena bosnya ini nggak ada pilihan lain, ya akhirnya diterima saja waktu itu. Nah singkat cerita Mas Agungnya ya pusing. Waktu ngopi ada percakapan itu, Mas. Kalau waktu itu di tahun itu di wilayah Solo itu kayak lagi hype, lagi booming lah, sejenis pusaka pring petuk yang itu kalau dijual itu hampir 2-5 miliar katanya itu waktu itu. Nah waktu ada percakapan tersebut, Agung ini kayak ikut nimbrung, Mas. Ikut percakapan lah. Pak, ini bahasa apa ya, kok kayaknya uang besar gitu kan. Nah di situ aku dijelaskan sama orang-orang tadi kalau mereka pun lagi mencari sejenis pring petuk. Nah itu katanya kalau dijual pring petuk itu bisa 2-5 miliar. Di situ aku kayak ciri-cirinya kayak gimana, terus dijelasin kalau pring petuk itu ketemunya gini, rosnya itu, terus bisa memiliki kesaktian ya penglaris, terus bisa bikin orang kebal gitu kan. Terus pembelinya siapa? Ada, Mas, pembelinya itu di wilayah Surakarta. Itu namanya saya lupa namanya. Itu pembelinya nanti kalau ada barang tinggal telepon orangnya saja. Dikasih kan nomornya itu yang mau beli atau buyer lah bisa dikatakan. Di dunia pring petuk itu namanya buyer. Nanti telepon saya, orangnya nanti nyamperin. Nah, gitu kan. Singkat cerita, cari temen Pak Agung itu, Mas Agung cari keliling kampung namanya pring petuk itu, dicari di wilayah Jawa Tengah sana, Mas, nggak ada yang punya kebetulan waktu itu. Hingga akhirnya dia pergi ke wilayah Surabaya. Nah di sana dia nemu saya, Mas, tanya, Yud, apa ada mungkin tetangga kamu atau saudara yang punya pring petuk? Dan aku kan tanya, Mas, apa pring petuk itu kan, gitu kan. Dijelasin sama aku, Mas, aku dijelasin. Terus karena saya juga dijelasin, saya sebenarnya kan agak paham sedikit kan, saya kan kalau pring petuk ya kayak gitu tadi. Nah akhirnya saya pernah suatu ketika, Mas, diajak Agung
ke wilayah Malang. Ke wilayah Malang itu buat cari pring pedonas. Ada di wilayah kan. Karena waktu itu aku diajak ke Poncokusumo kalau nggak salah itu. Wilayah Malang sana Poncokusumo. Nah di sana itu katanya ada seorang sesepuh yang mempunyai pring pedok. Waktu saya pergi sama Mas Agung ke Poncokusumo, nah mau lihat Mas, mana katanya ada yang punya pring pedok gitu kan. Aku harap delok mau lihat, bener enggak? Mau lihat aja, Mas, itu suruh bayar Mas waktu itu Mas. Cuma lihat itu suruh bayar 500.000. Wah di situ aku kayak, masa delok tok yang bayar, masa cuma lihat aja yang bayar. Nanti kalau barangnya palsu gimana, saya rugi kan gitu kan. Soalnya kan barang palsu pring pedok kan banyak Mas. Ya mungkin kayak teman-teman yang pengen lihat barang palsunya pring pedok ya bisa cari-carilah di Google atau di YouTube, ada banyak yang palsu itu. Nah di Poncokusumo itu Mas, karena gitu akhirnya saya sama Agung nggak jadi Mas, nggak jadi lihat itu. Wong cuma lihat aja kok, cuma bayar. Kalau barangnya palsu saya rugi otomatis kan, kita rugi kalau palsu kan. Akhirnya kita cari lagi ke wilayah Malang sampai wilayah Malang Tumpang kalau nggak salah itu. Nah sampai itu ada orang ya bisa dikatakan kayak sakti Mas. Itu kami ke rumahnya ya mau ngomongan gitu Mas. Kalau pring pedok kata orang sakti ya Mas, kadang yang sakti tadi. Kalau pring pedok saya nggak punya. Tapi kalau pusaka yang lain saya punya. Apa itu Mbah? Saya ada guci anti basi katanya gitu. Guci apa? Anti basi. Jadi kalau kita nyimpen barang di guci tersebut, jadi barang di dalam itu nggak bisa basi. Nah umumnya kalau sayur ya katakanlah sayur palingnya 1 hari kan udah kayak apa ya, berlendir kan, basi kan. Nah itu kalau ditaruh di guci mulai guci mulai awal masa tadi sampai 3 hari 4 hari bahkan 1 bulan katanya itu nggak basi Mas. Kok bisa Mas? Namanya barang pusaka Mas. Di situ ya aku sama Agung kayak, kalau emang bener ini juga laku mahal kan, sekitar masih 100 jutaan masih laku. Nah di situ Mas Agung kan pergi, saya masih di situ, dia keluar kan Mas, telepon ke yang pengepul barang antik lah. Pak di sini ada guci anti basi, apa masih nerima, apa masih cari kayak barang kayak gitu katanya. Nah kata yang di sana, oh iya nggak apa-apa, kalau emang itu asli anti basi dan anti rasa. Kalau anti rasa itu maksudnya itu air itu kasih gula kan manis, tapi kalau dimasukin ke guci tersebut bisa hambar, itu anti rasa. Nah kata yang pengepul barang antik, nggak apa-apa kalau itu benar-benar anti basi, pasti anti rasa. Kalau ngetes anti basi kan otomatis kan lama Mas, nunggu 1 minggu baru dites kan, baru benar-benar basi apa enggak. Kalau anti rasa bisa langsung dites. Nah katanya temannya si Agung, biar dikatakan bosnya lah, bos jalanan antik lah, kalau benar-benar anti rasa itu bisa laku 100 sampai 500 juta katanya gitu. Wah aku itu senang Mas, aku dikasih tahu juga senang, nanti saya bisa dapat ya komisi lah waktu itu. Nah aku ngomong sama mbahnya tadi yang sakti tadi kan, gini aja Mbah, kita tes saja gucinya ini, kalau emang anti rasa ya bolehlah nanti kita jual, bantu jual. Nah, mbahnya tanya emangnya laku berapa, kalau kata bos saya lakunya sekitar 100 sampai 500 juta gitu kan. Akhirnya dites waktu itu Mas, jadi air dikasih gula terus dirasakan yang manis, ditaruh ke guci tersebut, disuruh nunggu 10 menit, ternyata zong Mas, masih manis itu Mas. Ternyata dia penipu buat bisa jual mahal itu Mas. Akhirnya ya karena ditipu, akhirnya kami pulang. Tapi ya sebelum pulang ya kayak ngomong-ngomong di kalau bener-bener ada pusaka yang asli, kamu nanti mbahnya bisa hubungin saya. Kebetulan gucinya mbah ini ya palsu, bukan anti rasa atau anti basi gitu kan. Jadi waktu itu aku sama Agung ya keliling ke wilayah Malang itu ya buat hampa Mas, nggak dapat apa-apa. Nah suatu ketika
saya pisah sama Agung kan. Pisah, saya kembali kerja ke pabrik, Mas Agung ini kembali ke Solo. Nah, waktu itu selisih sekitar 2 bulan lah. Aku ditelepon sama Agung, ditelepon, "Yud, ini aku berhasil menemukan pring petuk asli ini." Wah, di situ aku juga seneng Mas. Aku kok oleh cipratan gitu kan ya. Aku seneng Mas. Loh iya tadi mana? Di Mojokerto, di wilayah Mojo Agung kalau nggak salah, itu wilayah Mojo Agung lah, Mojo Agung itu, Mojokerto Mojo Agung. Terus gimana ya, ini saya lihat asli, ini saya lihat ini nggak ada kayak sambungannya, itu kayak mulus semua, bener-bener pring peduk kan ya, waktu itu. Nah, si Agung akhirnya karena cerita saya juga seneng Mas, dan kalian nanti dapat ceperan dikit-dikit lah gitu. Terus gimana dong ya, ini otomatis saya harus mengundang buyer dari Surakarta. Nah, akhirnya si Agung setelah telepon sama saya, dia telepon ke buyer, "Pak, ini ada pring petuk asli, gimana, mau turun nggak? Turun itu maksudnya mau nyamperin nggak gitu kan?" Boleh, saya ke sana, tapi ya saya harus minta akomodasi, takutnya nanti barang palsu saya rugi. Nah, kata bayarnya gitu Mas. Terus berapa Pak? Ya kalau mau ya 10 juta buat akomodasi. Nah, tapi kalau emang itu bener-bener asli, nanti saya langsung kasih cek 5 miliar, katanya gitu Mas. Di situ aku kayak bingung, tapi juga senang. Bingung karena harus cari 10 juta buat datengin si buyer, pembeli. Tapi senang karena kalau ini emang asli, pring petuknya ini asli, bakal laku 5 miliar. Nah, di situ telepon aku lagi Mas, telepon, "Yud, gimana ini kalau mau datengin buyer harus ngasih akomodasinya yuk sekitar 10 juta Mas." Nah, di situ aku juga bingung Mas. Aku mau ngasih, takutnya nanti nggak dikembalikan, Takutnya ditipu gitu. takutnya gitu. Soalnya aku kan ya kerjanya nggak jelas Mas, kayak cari-cari barang-barang antik gitu kan. Aku juga was-was posisi waktu itu. Tapi kalau di salah satu pihak, salah satu sisi, aku juga ingin Mas kecipratan uang 5 miliar kan, paling nggak dapat mungkin 100 atau 200 juta waktu itu kan. Di situ ya gimana ya, gini aja Gung, kalau 10 juta aku mohon maaf nggak bisa ngasih, paling ya sekitar 500 ribu. Waktu itu saya kasih 500 ribu Mas, ya angan-angan saya, barangkali nanti kalau cair ya 500 ribu bisa diganti 5 juta lah paling enggak gitu loh waktu itu kan. Nah, akhirnya si Agung ini ya karena nggak punya uang buat itu, hanya ya laki-laki pinjam bank Mas, waktu itu Mas, pinjam bank sekitar 10 juta buat datengin bayarnya ditransfer, terus dikasih alamat di wilayah Mojo Agung itu. Sesampainya di sana bayarnya itu datang Mas, ya umumnya orang bertamu lah, "Mana barangnya?" gitu kata bayarnya tadi, dilihat itu belum dipegang Mas, itu belum dipegang, baru dilihat, ditaruh meja kan, "Mohon maaf sebelumnya ini palsu," gitu kan. Oh, dari mana? Nah, katanya kalau yang asli itu ada auranya gitu Mas, katanya ada mungkin aura mistis atau aura apa, saya nggak tahu kan. Nah, di itu aku udah kayak deg gitu Mas, aduh palsu, aku udah ngeluarin 10 juta tapi palsu. Tapi aku kayak nggak percaya Mas, loh asli ini Pak, lihat nggak ada apa-apanya, ini udah asli, kayak ya pring gini wes nyambung gini ya, pring petuk. Mohon maaf kalau, kata bayarnya, "Mohon maaf kalau nggak percaya bisa saya buktikan." Waktu itu dipegang gini aja Mas, kan pring dipegang pakai tangan satu ini, dipegang gini tak gitu, kayak patah dari dua Mas. Ternyata itu ada sambungannya itu pringnya itu Mas. Kan artinya pringnya kan sini sama sini, itu dipotong tengahnya terus diputer, jadi bisa ke gini. Nah, itu ternyata itu tengah-tengahnya itu ada sambungannya. Di situ aku nggak kelihatan Mas, mungkin karena masih pemula ya. Tapi yang ajaib, yang anehnya Mas, baru ini gini Mas, disentuh gini udah bolong jadi dua. Dan itu sambungannya rapi banget Mas waktu itu Mas, sampai Mas Agung ini kayak geleng-geleng, hebat nih yang buat ini.
Di itu kan juga ada pemilik pranknya kan waktu itu kan, pemilik juga ada. Ya cuma bisa apa ya, kayak malu gitu mas. Ternyata dia mau menipu buat dapat uang besar itu ketahuan. Nah akhirnya ya karena nggak asli, bayarnya kurang lagi. Nah si Agung ini marah-marah mas sama pemiliknya itu mas. Kenapa kok ini barang palsu katanya asli gitu kan. Otomatis kan waktu itu kan udah ngeluarin uang 10 juta. Marah-marah itu mas Agung mas, marah-marah. Ya cuma bisa minta maaf aja yang milik mas. Mohon maaf mas ya, ini saya juga beli, waktu beli itu katanya juga asli, saya nggak tahu kalau ini palsu. Waktu itu saya lihat-lihat, saya getok-getok juga nggak lepas, nggak putus, bener-bener asli. Nah, waktu itu bapak itu belinya berapa? Waktu itu katanya bapaknya itu belinya itu sekitar 2.500.000 di sekitar pasar antik lah. Kan mungkin pikirannya bapaknya itu di wilayah situ nggak ada yang tahu kalau itu pring pedo kan, makanya dibeli terus hubungi Mas Agung. Wah Mas Agung ini kan juga nge-share di Facebook kan, cari pring pedo gini kan, nanti bisa laku 5M, bisa dibagi 2 gitu kan. Nah waktu hubungi Mas Agung datang ke Mojokerto tadi kan. Terus nah Mas Agung ini pun juga ketipu mas, kan kelihatan asli, ternyata sambungan, nggak asli mas. Nah di itu ya pemiliknya juga minta maaf, ternyata dia juga kena tipu. Mas Agung pun juga gimana ya, udah terlanjur 10 juta hilang mas buat akomodasi bayarnya tadi. Di itu Mas Agung telepon saya, yuk ternyata barangnya itu barang palsu, barang sambungan. Nah Rizwan cerita kan mas saya, kalau cuman disentuh aja udah patah jadi 2 gitu kan, ternyata itu barang palsu. Di situ aja juga kecewa mas. Saya kan transfer uang 500.000 waktu itu mas. Saya juga aduh hilang uang 500.000 gitu kan. Di situ aku juga minta maaf, karena maaf ya karena barangnya palsu, jadi ya uangnya ya otomatis juga hangus. Nah Agung pun juga kehilangan uang 10 juta mas, itu pun karena utang bank. Wah di situ Agung tambah pusing mas, balik lagi ke Solo. Nah waktu itu kan ia punya utang ke saudaranya tadi yang rentenir, itu datang ke rumahnya mas. Gimana ini udah berbulan-bulan kok nggak diangsur ini, ditagih ke rumahnya itu kan. Waduh maaf Bude gitu kan, maaf Bude, soalnya ya gimana lagi ini, saya juga ditipu. Wah nggak mau tahu, pokoknya ya harus dilunasin utangmu sekarang 100 juta gitu kan. Dari 80 juta itu kayak mana itu mas, berbunga jadi 100 juta. Itu aku kayak tambah pusing mas, tambah pusing. Terus ya denger lagi isu katanya kalau ada samurai yang mahal gitu tadi, yang samurai roll katanya itu. Samurai roll itu ya harganya bisa hampir sama kayak pring pedo mas, tapi 2 kali lipatnya mas. Kalau bener-bener asli itu bisa hampir 10M 20M, tergantung tombolnya katanya itu. Itu kan lagi hype juga, setelah pring pedo juga ada samurai roll. Di situ aku kayak tertarik lagi mas, golek pring pedo gak nemu, saiki aku tak golek samurai roll gitu. Samurai roll itu ya kayak gini mas, tahu piring kan mangkok kan bulat gini, jadi mangkok kayak bulat 2 gini. Nah jadi kayak gini loh, nanti di sini ada tombolnya, ada yang tombol 3, ada yang tombol 5. Katanya satu tombol ini sekitar 5M katanya waktu itu, aku ceritain gitu kan. Satu tombol itu 5M, kalau ada 5 tombol berarti kan 5 kali 5 25M. Nah fungsi tombol tersebut kalau ditekan nanti bisa keluar pedangnya dari dalam mangkok, sejenis mangkok bunter gini kan. Nanti ditekan tek itu ada sejenis katana, sejenis kayak pedang itu keluar srep gitu. Semakin banyak tombolnya itu semakin panjang gitu mas. Dan kan waktunya kan lemes, waktu keluar pertama keluar itu lemes. Nah setelah terkena udara, yang lemes tadi itu bisa kayak
kaku mas, kayak katana tebel, kaku, kengkeng lah. Tiba-tiba kayak kaku gitu mas. Itu yang asli, punya energi yang panas. Dulu katanya loh, kalau dulu itu bisa buat membantai orang lah, kan panas. Bahkan kalau yang asli tesnya itu mas, tesnya itu paku apa ya, paku beton, kan tebel mas. Itu ditempel gini aja, ditempel, itu putus. Saking panasnya itu, ini putus bukan karena tajam mas ya, tapi karena energi panasnya dihasilkan itu. Nah di situ karena orang desanya itu juga hype lagi cari samurai roll, di itu Agung ikut mencari mas, ikut cari juga, tanya-tanya ini jenisnya kayak apa, kayak gimana, modelnya kayak gimana, kan tanya Agung kan, tanya akhirnya dia belajar lagi cari. Setelah disuruh mungkin ya karena mungkin tetangganya yang juga cari-cari juga, dia berpikiran kayak disuruh nggak ada, telepon saya lagi, yuk ini ada lagi, ternyata ada yang lebih mahal dari pring petuk gitu kan. Apa Gung gitu kan, aku tanya. Samurai roll itu, samurai roll. Aku kan dulu kayak aku sendiri kan dulu kayak pernah denger lah samurai roll ini, pernah denger. Yang itu yang bulat itu ya, yang ditekan itu ada pedangnya itu. Nah iya bener kamu tahu, itu kan kata Agung. Iya katanya dulu temanku kakeknya ada yang punya kayak gitu, itu kan. Aku tanya gitu, aku ngomong gitu. Loh di mana gitu kan? Di wilayah Pandaan. Ayo aku ke sana aja, aku ke sana gitu kan. Nah singkat cerita Agung pergi lagi ke Surabaya mas, nemui aku yuk ayo katanya mau ke rumahnya temanmu, kakeknya temanmu yang punya samurai roll gitu kan. Tapi nggak tahu rumahnya itu pindah apa enggak gitu. Aku kan tanya gitu. Apa wis kita samperin aja gitu. Nah akhirnya aku sama Agung pergi ke Pandaan mas, nemui teman saya itu namanya Gilmi itu teman saya waktu sekolah itu mas, Gilmi. Nah waktu itu ketemu kan, assalamualaikum gitu kan. Nih Gilmi, ternyata orangnya kerja mas, kata istrinya kerja mas, kerja sore. Waktu itu saya nyampe sana kan sekitar maghrib. Gilmi itu kerja sore mas, kerjanya sekitar jam 2 siang sampai nanti pulang jam 10. Nah karena gak mungkin kan aku nunggu sampai jam 10 mas ya, waktu itu ya masih mau maghrib. Ya udah mbak, besok aja, besok tak kesini lagi, besok pagi lah. Nah akhirnya aku sama Agung ya balik lagi ke Surabaya, ke kos-kosan lah. Waktu itu saya masih kan kos di Surabaya mas, tinggal di kos-kosan nunggu pagi. Setelah paginya saya balik lagi ke Pandaan buat cari Hilmi tadi. Nah di sana ada mas, ya namanya aku ya teman lama mas ya, lama nggak ketemu ya, ngobrol-ngobrol gitu kan mas. Gimana kabarnya, kerja di mana gitu kan. Gini, terus maksud kedatangan saya itu, dulu kan kamu pernah cerita kalau kakekmu itu punya samurai yang unik kan. Uniknya itu kan umum ya, katana yang unik. Umumnya kan kalau katana kan kayak ya ada rongkonya itu tinggal tarik gitu aja. Nah Hilmi itu waktu sekolah dulu pernah cerita kak, ada kayak bulat kayak kura-kura, itu dipencet itu keluar pedang gitu kan. Nah makanya saya nyambung langsung ke Hilmi. Akhirnya Gilmi ngomong, iya dulu kakek saya emang punya kayak tempurung kura-kura, itu ada pencetannya itu 3. Itu waktu saya kecil, itu waktu masih sekolah, saya pencet itu keluar pedangnya, keluar set tak buat mainan, itu buat mainan, masuk keluar gitu kata Gilmi. Di situ aku nyeletuk mas, nah itu samurai roll itu mahal tau dijual gitu kan. Laku dah gitu kata Gilmi. Laku itu bahkan laku mahal, bisa sampai 10 M gitu katanya. Masa gitu, gak percaya, wong itu tak buat mainan waktu kecil, itu tak buat mainan kok. Itu kata kakek saya itu
nemu zaman penjajahan dulu mas katanya itu. Nemu waktu penjajahan itu waktu apa ya, saya lupa. Waktu masih perang gitu mas. Waktu nemu kayak apa itu terus disimpan buat jadi kenang-kenangan itu mas, buat jadi simpenan gitu loh mas gitu. Nah si aku nyeletuk lagi mas, gimana masih ada nggak itu barangnya gitu kan. Dari Hilmi, waduh belum tahu ya mas ya, soalnya itu udah waktu kecil dulu saya buat mainan, saya juga nggak, sekarang pun saya nggak tahu barangnya masih ada apa enggak gitu, kata si Hilmi mas. Oh, mas ini ceritanya masih panjang? Ya sekitaran masih panjang mas ini mas. Ini nanti belum yang cari yang tekek tak juga ada. Jadi Mas Agung ini nanti setelah cari samurai nanti cari tekek juga mas. Tekek itu yang besar mas, tekek yang besar itu mas. Oke, mohon maaf ya sobat, jadi ceritanya ini terlalu panjang, nanti biar dilanjutkan di part 2 ya sobat. Jadi untuk yang ini pesan-pesan pring petuk nih, apa nih mas buat sobat semua nih? Barangkali pring petuk kan tadi katanya ada yang palsu tuh. Kalau menurut saya sebenarnya juga kurang begitu paham mas ya. Tapi kalau mau ikut ke dunia barang antik ya hati-hati aja mas, banyak barang palsu gitu aja kalau menurut saya. Oke sobat semua, bagaimana pring petuk ini, kolom komentar di bawah ya sobat. Jadi kita ceritanya Mas Yudi ini kita lanjutkan di part 2 ya sobat. Jadi untuk sobat semua yang ingin bagikan kisahnya di studio kami, bisa datang langsung di Pasuruan, Jawa Timur, atau kami wakilkan untuk bercerita, bisa kirim ke nomor di samping ke sobat. Saya Adi dan Yudi pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.